Kita semua ini hidup di dunia digital kan? Mulai dari belanja online, ikut kelas, sampai ngurusin uang di bank, semuanya udah terkoneksi. Tapi, di balik semua kemudahan itu, ada loh resiko tersembunyi yang sering banget kita lupain. Yuk kita coba bedah bareng-bareng gimana sih dunia digital kita ini bekerja, dan apa itu kode rahasia yang ngejaga semuanya tetap aman. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Soalnya setiap kali kita online, kita tuh kayak ninggalin jejak digital, jejak data. Dan percaya deh, data itu sekarang berharga banget. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya internet itu? Ini bukan cuma soal wifi di rumah atau kafe. Coba dia bayangin, internet itu sebagai sebuah infrastruktur global, semacam jalan tol super besar yang nyambungin miliaran HP, laptop, dan perangkat lainnya di seluruh dunia. Dan skalanya ini, wah gede banget. Internet itu bukan satu entitas tunggal, tapi gabungan dari banyak banget jaringan. Ada jaringan kampus, jaringan perusahaan, sampai jaringan pemerintah. Semuanya ini bisa ngobrol satu sama lain karena mereka pakai bahasa yang sama, yaitu protokol TCP per IP. Sekarang, kalau internet itu ibarat jalan tol raksasanya, nah, World Wide Web, atau yang biasa kita sebut web, itu kayak kota-kota, gedung-gedung, dan toko-toko yang ada di pinggir jalan tol itu. Isinya ya semua situs web dan halaman yang kita buka tiap hari pakai browser. Jadi penting banget nih buat diingat, web itu berjalan di atas infrastruktur internet. Dan dampaknya luar biasa banget. Coba deh kita pikirin bentar. Gimana web ini udah mengubah total cara kita melakukan hal-hal yang paling dasar sekalipun. Dulu kan, kalau mau belanja, ya harus pergi ke toko. Sekarang, tinggal klik-klik aja, barang dari belahan dunia lain bisa nyampe di depan pintu rumah kita. Itulah hebatnya e-commerce. Sama juga kayak perbankan. Mau transfer uang, bayar tagihan, ngecek saldo, semuanya bisa kita lakuin langsung dari HP. Ini ngasih kita kontrol penuh atas keuangan kita, kapan aja, di mana aja. Dunia pendidikan juga sama, kena revolusinya. Batasan ruang kelas fisik udah nggak ada lagi. Pintu menuju lautan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia sekarang terbuka lebar berkat e-learning. Terus, apa sih yang bikin semua ini terasa gampang banget? Jawabannya ya teknologi kayak Wi-Fi. Sinyal yang nggak kelihatan inilah yang jadi jembatan antara perangkat kita ke internet yang memungkinkan semua keajaiban digital ini terjadi, baik di rumah, sekolah, maupun di kantor. Nah, disinilah ceritanya jadi sedikit lebih serius. Di balik semua kenyamanan ini, ada sisi gelapnya. Setiap aktivitas online kita, setiap tombol yang kita klik, setiap data yang kita kirim, itu sebenarnya ngebuka sebuah celah risiko. Biar lebih jelas ya, informasi pribadi Anda, detail keuangan Anda, sampai kebiasaan Anda browsing, semua itu adalah data. Dan di dunia digital, data itu ibarat emas, jadi incaran banyak pihak. Terus, gimana dong cara kita ngelindungin diri dari ancaman ini? Jawabannya ada di sebuah konsep penting yang namanya perlindungan data. Ini semacam pertarungan abadi antara menjaga privasi kita dan kebutuhan untuk mengakses informasi. Senjata utama kita buat pertarungan ini namanya enkripsi. Asal katanya dari bahasa Yunani, kriptos, yang artinya tersembunyi. Jadi gampangnya, enkripsi itu seni mengubah informasi yang bisa kita baca jadi kode acak yang nggak bisa dipahami sama sekali oleh orang lain. Kedengerannya ribet ya? Sebenarnya konsep dasarnya itu simpel banget, bahkan udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Yuk, kita coba lihat salah satu metode enkripsi paling kuno buat ngertiin cara kerjanya. Oke, kita bahas yang satu ini. Ini namanya Caesar Cipher. Kenapa? Ya, karena Julius Caesar dulu beneran pakai metode ini buat ngirim pesan militer rahasia. Caranya simple banget. Setiap huruf di pesan kita geser beberapa langkah ke depan di urutan alfabet. Gini nih cara kerjanya, gampang kok. Pertama, kita punya pesan asli yang bisa dibaca selamat ulang tahun. Kedua, kita pakai kunci rahasianya. Misalnya kita sepakat geser 7 huruf. Jadi huruf S digeser 7 langkah jadi Z, huruf E digeser jadi L, dan begitu seterusnya. Hasilnya, pesan kita jadi tulisan aneh ini, Rede Celses Tel Sempes Gitem. Kalau orang lain nggak tahu kuncinya, yaitu geser 7 huruf, ya pesan ini cuma kelihatan kayak tulisan acak-acakan aja, nggak ada artinya. Nah, itulah inti dari enkripsi. Jelas, enkripsi yang kita pakai sekarang itu jauh lebih rumit daripada itu. Pakai kunci matematika yang hampir mustahil dipecahkan. Tapi prinsip dasarnya tetap sama. Untungnya kita nggak perlu jadi ahli kriptografi buat ngamanin diri kita. Yuk kita lihat langkah-langkah praktis apa aja yang bisa kita semua lakukan.
Pertama, dan ini yang paling dasar, benteng pertahanan pertama Anda adalah kata sandi atau password. Jangan pernah pakai password yang sama untuk banyak akun. Dan yang lebih penting lagi, nyalain itu yang namanya autentikasi dua faktor atau 2FA. Ini tuh kayak nambahin gembok kedua di pintu digital Anda. Lihat deh bedanya. Password yang lemah kayak gitu, wah bisa dijebol dalam hitungan detik aja. Tapi password yang kuat, yang campur-campur huruf besar, kecil, angka, sama simbol, itu bisa butuh waktu bertahun-tahun buat dipecahin. Jadi pilih yang pinter ya. Berikutnya, perhatiin kebiasaan browsing Anda. Cek deh, selalu pastikan situs yang Anda kunjungi itu pakai HTTPS. Huruf S di belakang itu artinya secure atau aman. Terus, hati-hati banget kalau pakai Wi-Fi umum. Jangan lakukan transaksi penting, karena jaringannya seringkali nggak aman. Kalau nggak mau riwayat browsing kesimpan, pakai aja mode incognito. Intinya sih, kita harus selalu waspada. Jangan asal klik link di email atau chat yang aneh-aneh. Itu bisa jadi jebakan phishing buat nyuri data Anda. Selain itu, pastikan juga laptop atau HP Anda dilindungi sama antivirus yang bagus buat nangkal program-program jahat. Nah, semua tips tadi itu udah dirangkum dengan baik di sini. Mulai dari ngecek situs yang aman, pakai password yang kuat, sampai hati-hati sama penipuan phishing. Anggap aja ini semacam daftar periksa buat keamanan digital Anda. Ujung-ujungnya, semua teknologi canggih itu cuma alat bantu. Benteng pertahanan terbaik itu ya diri kita sendiri. Kesadaran dan kebiasaan yang baik itulah kunci utama buat tetap aman di dunia yang serba terhubung ini. Nah, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dari semua langkah praktis tadi, kira-kira langkah mana nih yang bakal Anda ambil duluan untuk bikin kehidupan digital Anda jadi sedikit lebih aman mulai hari ini?